Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, senang sekali kita bertemu kembali untuk membahas pelajaran Alkitab yang masih diambil dari kitab Kejadian. Kali ini kita memasuki pelajaran yang ke-6 dengan judul Asal-Usul Abraham. Kitab Kejadian memiliki 50 pasal, tetapi menurut penulis dari pembelajaran Alkitab kita kali ini, cerita mengenai Abraham adalah inti dari kitab Kejadian. Nah, kita akan melihat apa saja konsep-konsep dan juga prinsip yang bisa kita ambil dari kitab Kejadian yang menjadi pesan Tuhan kepada umatnya saat itu, yang menjadi konsep firman Tuhan di seluruh Alkitab dan juga yang relevan bagi kehidupan kita saat ini. Pemirsa sekalian, kami ingin mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan untuk setiap interaksi yang ada di dalam kolom komen. Saya bisa melihat kalau ada pertanyaan, ada saudara-saudara lain yang juga menjawabnya, terima kasih sekali. Ada juga yang memberi salam, di mana dia tinggal, memperkenalkan diri, dan juga ada feedback positif dan juga saran bagi kami agar boleh rekaman terus dengan lancar. Dan sampai-sampai ada yang menanyakan, boleh nggak join Zoom-nya, katanya seperti itu. Sayang sekali ini rekaman, bukan publik gitu ya, live secara langsung disiarkan, tapi suatu saat semoga kita bisa belajar Alkitab bersama-sama secara live di kesempatan yang lain. Untuk membahas pelajaran ke-6 ini mengenai Abraham, kita kehadiran Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Rio Sitepu, Direktur Komunikasi dari daerah Kalimantan Kawasan Timur. Shalom Bapak Pendeta sekalian, apa kabar? Shalom, kabar baik. Salam bertemu kembali, terima kasih. Untuk meringankan suasana, saya punya pertanyaan nih di awal. Abraham, dia disuruh Allah untuk berpindah. Nah, para Bapak Pendeta sekalian, sebagai pendeta yang sudah biasa dipindah-pindahkan gitu ya, ada pengalaman yang bisa relate gitu ya, iya pengalaman Abraham ini pernah saya rasakan juga, dan apa yang bisa dikisahkan kepada para pemirsa kita pada hari ini. Saya mulai dari Pendeta Rio Sitepu, silakan. Baik, selamat pagi kepada kita semuanya. Pada saat ini saya ingin menyampaikan kesaksian sehubungan dengan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kami sebagai seorang pendeta terbiasa pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dan pengalaman itu saya mau katakan bahwa banyak pergumulan pada saat pindah. Pertanyaan-pertanyaan muncul, seperti apa tempat yang baru, kemudian dengan siapa nanti di sana, kemudian bagaimana tempat yang baru itu. Dan ini adalah pertanyaan-pertanyaan pada saat kami seorang pendeta pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, seperti itu. Dan Abraham juga akan kita lihat ya bagaimana dia struggle untuk pindah dari satu tempat yang sudah nyaman ke tempat yang lain, dan apa yang bisa kita pelajari dari situ. Terima kasih Pendeta Rio sudah bersama dengan kita di episode kali ini. Sekarang kita mau sapa Pendeta Sony. Apa kabar Pendeta Sony? Ada pengalaman khusus nggak yang Pendeta rasakan? Ya nih pengalaman Abraham banget nih. Jadi pengalaman Abraham tentunya masing-masing pendeta sering mengalaminya. Saya sudah sebut nama atau jemaat, oleh karena faktor X saya pernah dipindahkan dari jemaat yang bisa kita katakan 5 besar di conference di wilayah tersebut, dipindahkan ke jemaat yang hanya ada 5 keluarga. Pertama kita bertanya, kenapa Tuhan? Tapi kita harus mengetahui bahwa Tuhan itu luar biasa. Justru ketika kita berusaha direndahkan, maka kita akan diangkat oleh siapa? Tuhan. Jadi moral of the story yang saya rasakan adalah jangan pernah menolak kemanapun kamu dipindahkan. Walaupun seperti Pastor Rio katakan akan banyak pertanyaan. Itu mungkin. Terima kasih Ivy. Amin. Untuk memulai diskusi kita lebih lanjut lagi, saya minta kesediaan Pendeta Rio, bolehkah berdoa bagi kita semua? Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau Bapa yang telah memberkati kami hingga pada saat ini. Kami puji Tuhan atas segala sesuatu yang Tuhan telah lakukan dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan belajar akan firman Tuhan. Kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus memimpin kami semua, sehingga pelajaran-pelajaran yang akan kami bahas pada saat ini akan mengangkat kehidupan kami semakin hari semakin dekat dan setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan yang telah menjadikan kami sebagai anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Amin, terima kasih. Para pemirsa sekalian, saya akan membacakan ayat inti yang menjadi pusat dari kisah Abraham ini. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Ini yang sudah disaksikan oleh Pendeta Rio dan juga Pendeta Sony tadi ya. Dan uniknya, kisah Abraham memang diawali dengan satu perintah, yaitu pergilah, Kejadian 12 ayat 1. Ternyata kata pergilah itu penuh makna gitu ya. Makanya kita akan masuk ke pelajaran hari Minggu dengan topik keberangkatan Abraham. Kita akan gali lagi lebih lanjut ketika Tuhan menyuruh Abraham untuk pergi, apa modalnya? Apa yang ditinggalkan gitu ya. Kita mau lihat pengorbanan dan juga pengalaman apa sih yang berada di pikiran Abraham ketika ia disuruh pergi gitu ya. Pendeta Rio Sitopu boleh bantu kita untuk masuk ke cerita itu. Pelajaran hari Minggu ini berbicara tentang keberangkatan Abraham. Jadi kalau kita belajar dari pelajaran hari Minggu, ini bercerita tentang bagaimana Allah menyuruh Abraham meninggalkan tempat kediamannya dan kemudian pergi ke satu tempat di mana dia tidak ketahui dan khususnya belum pernah datang ke tempat itu. Jadi kalau kita lihat dalam pelajaran hari Minggu, di sini Allah berbicara kepada Abraham, berhubungan dengan Abraham dan memberikan janji kepada Abram pada saat itu ya. Jadi kalau kita lihat di dalam pelajaran hari Minggu ini berbicara tentang bagaimana Allah akan memberkati Abraham, tetapi ada satu yang harus dilakukan oleh Abraham, ialah bahwa dia harus pergi dari tempat dia tinggal menuju tempat di mana Allah memutuskan dia akan pergi. Jadi sini dikatakan seperti ini. Kajian sekolah sahabat kita mengatakan bahwa Abraham pertama-tama harus meninggalkan negerinya, yaitu Ur Kasdim ya, tempat tinggal di mana ada orang tuanya mungkin, kemudian ada saudara-saudaranya, keponakannya, dan dia keluarga besar. Dan kemudian Allah menyuruh ya, dia harus meninggalkan Babel itu. Jadi panggilan untuk keluar dari Babel ini memiliki sejarah yang panjang di dalam Alkitab. Kenapa? Karena Allah ingin Abraham meninggalkan masa lalunya dan kemudian pergi ke satu tempat di mana Tuhan menetapkan Abraham akan tinggal di tempat itu. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa pada saat Allah menyuruh Abram ya ataupun Abraham meninggalkan Ur Kasdim, jadi banyak hal-hal yang harus ditinggalkan oleh Abraham. Contohnya bisa saja dia memiliki warisan dari orang tuanya. Dia memiliki harta yang ia miliki di tempat itu. Tapi pada saat Allah menyuruh dia meninggalkan tempat itu artinya bahwa Allah menunjukkan kepada Abraham untuk meninggalkan segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dan hanya bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jadi kata pergi di sini menunjukkan bahwa dia harus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Jadi yang ditinggalkan banyak dibanding dengan modal Abraham ya pendeta ya. Perintah bahwa keturunannya akan diberkati, nanti Ishak akan digantikan gitu ya, nggak jadi dikorbankan, atau janganlah takut. Itu aja modalnya, tapi yang ditinggalkan lebih banyak dari itu. Nah ini yang menjadi pertanyaan bagi para orang-orang Kristen, Pendeta Sony Sitomorang, emang kalau mau ikut Tuhan harus begitu ya? Tinggalinnya banyak, modalnya dikit gitu. Apalagi kalau kayak pendeta ya, modal berpindah dari kota ke kota itu apa gitu kan, biasanya barang sendiri dan juga keluarga gitu ya, tapi sepertinya tantangannya berat gitu. Gimana pendeta? Baik, terima kasih Ivy, Pastor Rio. Jadi ketika dikatakan meninggalkan, maka kita perlu tahu juga kenapa sampai Tuhan gunakan frasa Ibrani lek leka, pergilah, atau lek leka kamu harus jalan, atau lek leka berjalan sendiri. Nah, yang lucunya ketika kita lihat tempat di mana Abraham tinggal, tadi Pastor Rio sudah katakan banyak harta, benar. Kalau kita lihat nanti sejarah, maka kota Ur merupakan kota tempat di mana apa? Di mana banyak sekali apa? Banyak sekali kemakmuran di sana. Bahkan dalam bahasa Inggris disebut Chaldees atau apa? Kota kuno orang Kasdim di bagian selatan Babilonia atau Irak. Nah, kalau saudara nanti coba iseng-iseng coba cek atau buka literatur lain, maka kota Ur dikatakan merupakan kota paling kaya, di mana di sana mirip seperti apa? Seperti
Sodom dan Gomora. Bahkan dikatakan ketika peradaban dunia masih sedikit, maka kota Ur merupakan kota yang penduduknya lumayan banyak. Namun intinya bukan di sana. Intinya adalah ketika Tuhan panggil Abraham, maka Tuhan ingin Abraham meninggalkan apa? Semuanya. Contoh, coba kalau saudara baca paragraf ke-3 bagian B. Dikatakan begini. Namun panggilan Tuhan untuk pergi melibatkan lebih dari itu. Fasa Ibrani, lek-leka, diterjemahkan pergilah sendiri. Coba baru ke berikutnya. Kepergian Abraham dari Babel lebih mengkhawatirkan daripada lingkungannya atau bahkan keluarganya. Frasa Ibrani menekankan penekanan pada dirinya sendiri. Ini dia. Apa itu? Abraham harus meninggalkan dirinya. Kalau dalam konteks sekarang apa, Ivy? Harus apa? Harus melupakan segala sesuatu, harta, tahta, apapun itu, dan meninggalkan masa lalunya. Artinya kalau sekarang kita ingat masa lalu apa? Itu mirip kepada kata pertobatannya, repent ya. Meninggalkan masa lalu, masuk dunia baru. Bahkan dalam konteks sekolah Sabat, ini saya suka ini penulis pelajaran apa? Menekankan bahwa Abraham siap meninggalkan apa yang dia miliki ketika Tuhan panggil dia. Artinya apa? Bahasa yang sama yang Abraham gunakan ketika Tuhan menyuruh mengorbankan siapa? Ishak. Itu bagian bawahnya lagi. Intinya adalah keberangkatan Abraham adalah meninggalkan masa lalunya dan untuk menunjukkan kepada saya, saudara kita semua, bahwa dalam mengikut Tuhan, jangan pernah tawar. Artinya apa? Once dia katakan berangkat. Saya senang moto 1000 Missionaries Movement. Bulan lalu kami ke sana bikin pelatihan. Luar biasa. Apa motonya? Once a missionary, once missionary, always missionary. Sekali misionari tetap menjadi apa? Missionary. Itu mungkin dari saya. Dan kata kerja barak, lagi. Ketika dia pergi ke tempat yang tidak dikatakan tersebut, maka Tuhan memberkatinya. Bahkan kalau boleh dikatakan Abraham dan kota Ur merupakan apa? Tempat lahirnya 3 agama ya. 3 agama apa? Kristen, Yahudi, dan juga apa? Muslim. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Jadi ketika dikatakan memenuhi panggilan Tuhan adalah meninggalkan diri sendiri gitu ya. Apa yang kita mau, ambisi hidup dan lain-lain itu diselaraskan kepada Tuhan. Pendeta Rio, ada yang mau ditambahkan? Apakah itu sudah benar? Saya mau tambahkan seperti ini. Pada saat kita datang kepada Tuhan, bertemu dengan Tuhan, kita harus meninggalkan hal-hal yang menghalangi kita untuk datang kepada Tuhan. Saya punya pengalaman sedikit. Kami tinggal di satu kota yang kecil. Mama saya Advent dan kemudian bapak saya bukan Advent. Jadi pada saat kami bertumbuh menjadi remaja, kami belajar sedikit tentang Advent. Dan pada saat mengikuti pelajaran-pelajaran Alkitab di gereja Advent, maka kami menyadari, saya dengan adik saya menyadari bahwa ini adalah apa yang diajarkan oleh Tuhan dan kami harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Tuhan. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana untuk dibaptiskan? Ini satu hal yang sulit. Kenapa? Karena pada saat kami dibaptiskan, maka hubungan kami dengan Bapak tentunya akan tidak baik ya, karena Bapak saya tidak suka dengan gereja Advent pada saat itu. Dan pada akhirnya kami memutuskan bahwa mengikut Tuhan lebih penting dari segala sesuatunya, dan kami dibaptiskan dengan cara diam-diam. Dan ya puji Tuhan, melalui tuntunan Tuhan, pada akhirnya Bapak saya suatu hari kemudian, beberapa tahun kemudian, menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya. Jadi, sebagaimana Abraham meninggalkan keluarganya untuk bersama dengan Tuhan, ini juga pelajaran kepada kita bahwa kita harus meninggalkan segala sesuatu di muka bumi ini yang menghalangi kita untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi Abraham, dia tinggalkan itu harta kekayaan. Banyak orang oleh karena pekerjaan, contohnya ya, sulit untuk datang ke gereja. Banyak orang oleh karena harta kekayaan sehingga sulit untuk datang kepada Tuhan. Abraham adalah contoh bahwa dia memiliki harta kekayaan, tetapi itu bukan yang diutamakan oleh Abraham. Tetapi yang diutamakan oleh Abraham adalah Allah sendiri. Amin. Wow, saya salut sekali ya untuk pengalaman seperti itu, karena saya pribadi lahir di keluarga Advent Pendeta, jadi nggak punya pengalaman bagaimana harus bertahan dalam iman sendiri, tapi puji Tuhan melalui pengalaman hidup
ada cobaan-cobaan lain, ujian-ujian yang Tuhan berikan supaya kita mempertahankan iman masing-masing kan ya. Bagaimana dengan cerita pemirsa? Kalau misalnya ingin sharing, boleh juga di kolom komen. Kita akan sama-sama menguatkan satu sama lain. Kita pindah ke hari Senin dengan judul Pencobaan di Mesir. Dari Ur, Abraham menuju ke Mesir. Dan setelah kita pelajari kehidupan di Mesir itu tidak lebih baik dari Ur gitu ya. Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita di situ. Kenapa Abraham ke Mesir dan apa tantangannya dan apa yang harus dia pelajari selama hidup di Mesir? Baik, terima kasih. Kenapa sampai Abraham berangkat ke Mesir? Bila mana para pemirsa baca sekolah sahabat, maka di bagian awal ada banyak referensi di sekolah sahabat kita yang menunjukkan kenapa dia sampai berangkat ke Mesir. Dan Mesir merupakan kota atau tempat yang luar biasa, kota kuno yang sampai saat ini pun masih terlihat sisanya. Lalu apa? Karena judulnya Pencobaan di Mesir, apa yang membuatkan dia berangkat ke Mesir? Para pemirsa dan kita semua, ketika saudara baca itu, maka saudara harus baca Kejadian 12 ayat 10 sampai 20. Satu kisah yang menarik ketika Abraham berangkat ke Mesir. Saya mau katakan, kalau ada satu keraguan-keraguan Abraham akan penjagaan Tuhan, akan iman yang mungkin ini salah satu. Kenapa? Ketika dia kelaparan, maka untuk pertama kali dia berangkat ke Mesir untuk apa? Untuk hidup, kita katakan. Hanya ketika masuk ke Mesir, dia ragu karena Sarah ini sangat cantik dan dia tahu bahwa orang Mesir sangat menyukai wanita cantik, maka dia katakan apa? Nanti kalau kamu sampai di sana, jangan bilang kamu istriku, tapi bilanglah kamu adikku. Kenapa? Karena kalau kamu istriku, saya akan dibunuh, kamu akan diambil. Nah, singkat cerita, sudah lama-lama. Sampai di sana, kalau saudara baca Kejadian pasal 12 ayat 15, dikatakan dengan jelas penggawa Firaun melihat Sarah dan memuji-muji di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Dan akhirnya diambil. Firaun ingin mengingini perempuan itu dan diberikanlah kambing, domba, semuanya. Intinya begini, ketika iman kita diuji, maka kadang-kala kita jatuh, saudara. Bahkan untuk mengapresiasi kejutan tersebut, Firaun memberikan kambing, domba, semuanya. Tapi ingat, Tuhan tidak tinggal diam ketika tahu hamba dalam kesulitan. Apa dikatakan? Tuhan kasih tulah kepada siapa? Firaun dan seisi istananya. Akhirnya Firaun tahu bahwa itulah istri Abraham. Dia katakan, kenapa itu adikmu? Akhirnya Firaun mengatakan, ini istrimu, dan penuhi kebutuhan siapa? Kebutuhan Abraham sampai mereka pulang. Nah, yang saya mau tekankan di sini, godaan Mesir sering menjadi masalah bagi orang Israel kuno. Dan sekarang juga, godaan Mesir sering menjadi masalah pribadi kita masing-masing. Kenapa? Karena seperti kata tadi, orientasi kita lebih mengarah kepada hal-hal duniawi dibanding hal-hal surgawi. Bahkan kami IV, para pendeta kadang-kadang kami lupa gitu loh. Jadi instead of kita fokus untuk pelayanan, sering kami fokus pada how to earn a lot of money, kan sampai begitu. Bagaimana menghasilkan uang. Padahal kita sudah tahu bahwa komitmen pendeta yang diasingkan, dikhususkan untuk melayani banyak. Intinya, Abraham yang sekarang meninggalkan Kanaan berbeda dengan Abraham yang meninggalkan Ur sebelumnya. Dan untuk hal ini jangan kita ikuti. Terima kasih. Amin, jelas sekali ya. Jadi iman Abraham kembali ditantang, diuji untuk lebih kuat lagi setelah dia keluar dari tanah Ur. Bukan hanya fisiknya karena dia lapar, tetapi juga tentang rumah tangganya juga diuji. Lalu kemudian katanya di Mesir orang-orang lebih percaya pada manusia daripada pada Tuhan gitu ya. Jadi Abraham diuji juga di dalam hal itu. Kita ke pertanyaan kedua di hari Jumat. Ini menarik, Pendeta Rio Sitepu katanya mengenai kebohongan Abraham mengenai istrinya. Sebenarnya nggak bohong juga gitu ya. Ada kebenaran di dalam situ yang apa yang dia katakan. Kita disuruh pilih nih mana yang lebih buruk, berbohong sama sekali bohong atau mengatakan kebenaran tapi sedikit ada bohongnya juga. Apa yang mau diajarkan pertanyaan ini kepada kita sebenarnya, Pendeta? Baik, dari pertanyaan itu kita bisa belajar bahwa berbohong itu adalah salah satu
kesalahan ya atau satu dosa. Tidak ada dosa yang kecil ataupun besar. Segala sesuatu yang menyalahi aturan Tuhan, perintah Tuhan adalah dosa. Pertanyaannya adalah apakah Abraham berdosa? Ya pada saat dia berbohong. Ya. Sebenarnya Abraham tidak berbohong kepada manusia pada saat itu, tetapi dia sedang berbohong kepada siapa? Kepada Allahnya. Ya. Kenapa dia bisa berbohong? Oleh karena pada saat itu dia telah terpisah dengan Tuhan. Pada saat dia meninggalkan tanah yang diperintahkan oleh Tuhan di mana dia tinggal, dan kemudian dia pergi ke Mesir, ini pelajaran bagi kita bahwa Abraham pergi ke Mesir oleh karena kemauannya, bukan perintah Tuhan. Pada saat kita mengikuti kemauan kita secara pribadi, maka itu akan membawa kita kepada apa? Kepada pencobaan-pencobaan. Dan inilah yang dihadapi oleh Abraham. Pada saat dia meninggalkan Tuhan, tempat yang diperintahkan di mana Tuhan suruh dia tinggal, dia pergi ke Mesir, maka masalah menjadi bagian dari Abraham. Dia mulai berbohong, dan kemudian dia melakukan kesalahan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau pelajaran pada hari Senin berbicara tentang mengikuti Tuhan, berbohong adalah sesuatu hal yang tidak diperkenankan oleh Tuhan, karena itu melanggar perintah Tuhan, dan juga kita berbohong sebenarnya bukan kepada manusia, tetapi kepada Tuhan. Saya melalui pelajaran pada hari Senin ini menarik bagi saya, bagaimana Abraham meninggalkan, kemudian pergi menuju satu tempat yang mungkin lebih baik. Ya, kami sebagai seorang pendeta juga, ya khususnya di Kalimantan ini, tempatnya agak sedikit jauh-jauh, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain sangat jauh, dan terkadang ya kami gantiannya masuk ke tempat-tempat yang sulit. Pada saat kita berada di tempat yang sulit, saya bisa katakan di pedalaman, contohnya ya, terkadang ada satu keinginan, wah bagaimana ya saya kalau pergi saja ke tempat yang lain, seperti itu, mencari tempat yang lebih nyaman. Pelajaran dari Abraham adalah bahwa tempat yang kita rasa nyaman ataupun tempat yang kita rasa lebih baik, sebenarnya belum tentu itu yang terbaik bagi kita. Jadi dimanapun Tuhan tempatkan kita, ya, jadi itulah tempat yang terbaik yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita. Sebagai seorang pendeta, kadang kami ditempatkan di kota yang besar, kadang kami ditempatkan di mana sinyal pun tidak ada. Tapi itulah tempat yang Tuhan tunjukkan supaya kami bertumbuh secara iman. Bagi anggota jemaat juga sama seperti ini. Seringkali masalah-masalah kehidupan menyebabkan kita meninggalkan Tuhan. Contohnya bisa saja oleh karena pekerjaan, ya, kita meninggalkan Tuhan. Seringkali masalah-masalah dalam gereja juga, ya mungkin salah komunikasi satu dengan yang lainnya, dan kita merasa, tinggalkan tempat ini. Pada saat kita tinggalkan gereja, maka kehidupan kita tidak lebih baik daripada kita berada dalam gereja. Pelajaran dari Abraham adalah tinggal di tempat yang Tuhan telah tetapkan adalah tempat yang terbaik bagi setiap manusia. Di gereja adalah tempat yang Tuhan tetapkan kepada kita bersama-sama dengan umat Tuhan, dan di situ kita bertumbuh secara rohani. Terima kasih. Amin. Dan terlepas dari apa pencobaan yang kita alami, ada satu kabar baik yang kita lihat dari kisah Abraham adalah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan umatnya seperti Abraham. Walaupun dia orang besar, orang yang kita tahu Bapak orang beriman, tetapi ketika dia lemah, ketika dia tidak sempurna, Allah tetap menggiringnya gitu ya sampai ke tempat yang ia inginkan. Itu adalah kasih karunia, satu tema yang diulang-ulang terus setiap pelajaran yang kita pelajari dalam buku Kejadian. Kita akan lanjut ke hari Selasa dengan judul Abram dan Lot. Kita mau lihat ada sepertinya tema karakter-karakter yang diuji yang mau Tuhan kembangkan di dalam Abraham. Ini akan kita lihat di sini, termasuk dari caranya Abraham berhubungan dengan orang lain. Kita mau lihat bagaimana Abraham berhubungan dengan Lot, dan apa yang mau karakter yang kita lihat dari interaksi Abraham dan Lot ini. Pendeta Sony Situmorang, silakan. Baik, terima kasih Ivy. Nah, Abraham dan Lot. Mungkin ketika mendengar kata Lot kita sering dengar cerita anak-anak bahwa Lot diberikan bagian yang terbaik. Namun ada yang istimewa sebenarnya dalam konteks ini. Itu sebabnya bagi para pemirsa di rumah, bila mana saudara baca pelajaran 10 sahabat, jangan lupa kembali ke teks Alkitab, yaitu Kejadian 13 ayat 18. Nah, hanya memulai masalah Abraham dan Lot bukan masalah mereka berdua. Karena menurut Alkitab, menurut Kejadian pasal 13 ayat 18, maka dua-dua itu punya apa? Punya harta banyak.
Bahkan kalau saudara lihat ekspresi dari penulis Alkitab, yaitu Musa sendiri mengatakan apa? Lot dan Abraham punya harta, punya domba, punya lembu, punya kemah. Nah, namun tidak cukup luas rupanya tanah itu bagi mereka berdua, sehingga hamba-hamba Lot dan Abraham yang merupakan orang Feris dan juga orang Kanaan berantem atau bertikai. Nah, ketika Ivy mengatakan bagaimana cara Lot menangani masalah dengan keponakannya, coba para pemirsa lihat Kejadian 13 ayat yang ke-8. Saya akan bacakan, dikatakan begini. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, antara gembalaku dan gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripada aku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Nah, kalimat ini merupakan kalimat yang bagi orang mungkin simple. Namun bagi pembaca Alkitab, bagi para teologian, dan bagi kita sangat luar biasa. Perhatikan frase kata, jika engkau ke kiri atau aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, aku ke kiri. Nah, di sini dilihat, oke, kembali ke paragraf pertama. Bagaimana pertobatan Abraham setelah peristiwa apa? Mesir. Di sini kita bisa melihat bagaimana dia punya repentance, bertobat setelah peristiwa Mesir. Bahkan penulis Perjanjian Lama mengatakan peristiwa Mesir merupakan apa? Hanya suatu rambu-rambu, satu warna sari dalam kehidupan Abraham. Ketika dia kembali dia tangani dengan baik. Bahkan coba Ivy sama Pastor Rio lihat. Ketika disuruh Ivy sama Pastor Rio, mau pilih Fortuner atau Rolls Royce, pilih mana Ivy? Pajaknya Rolls Royce mahal pendeta, aku nggak mampu. Jadi Fortuner aja kali ya. Oke, dah apa? Nah, karena pajak, karena posisi kita begini ya. Tapi kalau itu pilih Rolls Royce atau Fortuner? Kalau bisa pilih Rolls Royce. Pilih Rolls Royce. Kenapa? Harga lebih mahal. Kemudian kalau dijual lebih untung. Nah, Abraham menggunakan analogi itu sepertinya. Pilih, coba lihat. Akhirnya dia lihat mana yang paling subur. Dia katakan, aku pilih yang paling subur. Nah, kita lihat humbleness, roh kerendahan hati, roh roh mengalah, roh mengasihi. Sekarang susah kita mengalah, bahkan sering saya lihat di internet, nggak usah jauh-jauh lah ya. Pastor Rio, berapa berkeluarga Pastor Rio? Berapa bersaudara? 4. Nanti misalnya orang tua katakan kita akan bagi harta, ya puji Tuhan kalau semua aman, damai, sentosa. Tapi karena pertikaian, kenapa Pastor Rio lebih banyak, kan begitu. Tapi dia di sini Lot katakan apa? Paragraf ke-3. Fakta bahwa Lot memilih bagian yang paling mudah dan terbaik untuk diri sendiri dan tanpa memperdulikan kejahatan calon tetangga, mengungkapkan sesuatu tentang keserakahan. Nah ini, dan karakter yang dia miliki. Padahal ingat, Lot mengikut pamannya Abraham ke tanah itu. Namun karena sudah sama-sama berhasil, bahkan dia boleh saya katakan bahasa manusia, dia menjoroki siapa? Paman. Tapi Lot apa dibuat Abraham? Dia sangat luar biasa sampai Tuhan memberkatinya nanti. Oh, jangan saya semua ya, Pastor Rio. Sampai situ dulu, nanti biar berkati buat Pastor Rio. Terima kasih. Ya, jadi sepertinya ada garis lurus bahwa menjadi murah hati dan menjadi baik itu adalah tindakan iman, ya Pastor Rio ya. Itu gimana hubungannya tuh? Jadi seperti ini ya. Saya ambil ilustrasi hubungan antara Abraham dengan Lot ini seperti ini. Saya ilustrasikan di gereja pada saat potluck. Ya, di potluck ini, di sini kita bisa melihat karakter orang lain. Ya, biasanya karakter seseorang dilihat pada saat makan. Orang yang maksudnya rendah hati ataupun dia akan mendahulukan orang lain. Dibiarkan orang lain dulu makan, setelah semua makan baru dia akan makan. Tetapi bagi orang yang sedikit tanda kutip, dia akan tidak memperdulikan orang lain. Yang penting perut saya kenyang, orang lain tidak kebagian, itu urusan belakangan. Ini hampir sama seperti Lot dengan Abraham. Ya, pada saat potluck, contohnya Lot masih muda, sementara Abraham orang tuanya. Harusnya Abrahamlah yang pertama sekali makan potluck karena dia sudah tua, lebih senior. Tapi ini berbeda. Lot yang pertama sekali mengambil makanan, baru kemudian sisa-sisa diambil oleh
Abraham. Seringkali juga di dalam kehidupan kita hampir sama seperti Lot ya. Kita mementingkan diri kita sendiri tanpa memperhatikan orang lain. Ini hubungan antara Lot dan Abraham ini hubungan antara ya bisa punya garis keturunan ya, antara anak dengan orang tua lah saya bisa katakan. Kalau kita bisa melihat, disinilah karakter seorang bisa dilihat. Lot karakternya di sini dikatakan karakternya ditunjukkan dengan dia memilih yang lebih baik, itu menunjukkan keserakahan dan karakter yang ya artinya karakter yang tidak baik. Sementara Abraham, kita bisa lihat di sini pelajaran sekolah sahabat kita pada hari Selasa menunjukkan bahwa dia percaya bahwa apapun yang dia dapatkan, kalau Tuhan bersama-sama dengan dia, maka itu akan menjadi berkat. Ya, walaupun itu kelihatan berbatu-batu, kering, tidak ada kehidupan, tapi Abraham percaya kalau Tuhan bersama dengan dia, maka batu-batu itu akan menjadi apa? Tempat yang subur di dalam hidupnya. Jadi Abraham dan Lot di sini menunjukkan bahwa satu rendah hati, satu mementingkan diri. Ya, jadi ada dua paralel di sini yang menjadi contoh bagi kita untuk ya belajar menjadikan orang lain lebih utama dari kita. Salah satu simpelnya kalau dipotlat ya supaya jangan jadi masalah, ya biarkanlah orang tua kita pertama sekali makan ya, baru kemudian kita. Ini menunjukkan bagaimana kita belajar menjadi seorang yang rendah hati sebagaimana disampaikan oleh Pendeta Sony Situmorang. Amin. Jadi karakter kita mencerminkan bagaimana hubungan kita dengan Allah sebenarnya, gitu ya. Iman kita akan membuat kita murah hati, baik hati, dan juga tidak serakah seperti Abraham. Kita lanjut ke hari Rabu dengan judul Koalisi Babel. Kita akan melihat bagaimana lagi hubungan Abraham dengan bangsa-bangsa di sekitarnya akan menunjukkan karakter yang mau Tuhan ajarkan kepada Abraham. Ini mengenai koalisi, berarti kita akan mengambil sebuah keputusan, apakah saya akan menjadi teman atau mengambil pihak gitu ya, atau saya bersikap netral. Dalam kisah perang ini ya dengan bangsa koalisi 4 tentara, Mesopotamia, Persia, Kanaan, dan juga Sodom dan Gomora, dan struggle yang terjadi di antara mereka. Apa yang mau kita pelajari di sini, Pendeta Sony Situmorang, mengenai kapan ya saya mengambil pihak, kapan juga saya netral dari kisah Abraham? Baik, saya teringat sebuah lagu, lirik lagu, judul lagu Silon Seven ya, dulu, zaman saya masih muda. Anugerah terindah yang pernah kumiliki. Nah, maka itulah salah satu yang Tuhan berikan kepada Abraham setelah dia berpisah dari Lot. Oke, yang akan mengarah pada koalisi Babel ini. Apa yang Tuhan bilang? Aku akan memberkatimu seperti apa? Seperti saudara bisa bacalah. Semua ini akan kuserahkan padamu. Bintang di langit, pasir di lautan. Intinya apa? Tuhan akan memberkati. Namun, ini ketika para pemirsa baca pelajaran hari Rabu, maka Anda akan bingung sedikit kenapa. Apa sih yang istimewa dari koalisi Babel? Apalagi Anda baca Kejadian pasal 14 ayat 1 sampai 17. Maka ada banyak nama di sana. Ada nama-nama yang saya tidak pernah dengar. Boleh dikatakan bahwa 7 ayat pertama atau 8 ayat pertama adalah nama-nama raja. Kalau saya hitung dari nama-namanya itu ada lebih dari 20 raja. Yang apa? Yang berkoalisi. Kita tidak usah bahas perang siapa ke siapa, namun sahabat sudah katakan perang 5 tentara Kanaan termasuk Raja Sodom dan Gomora. Nah, dalam titik ini Abraham ambil posisi apa? Netral. Dia nggak mihak kanan, mihak ke kiri. Namun apa yang istimewa? Kembali. Tadi Pastor Rio dan juga Ivy. Ingat kita flashback ke hari Selasa ketika Abraham katakan, Lot, pilih yang kau suka, kau ke kanan, aku ke kiri. Nah, dalam kisah ini ternyata Abraham yang tinggal di pohon jatimor atau terbantin di Mamre. Nah, dikatakan apa? Mendapatkan laporan bahwa Lot dan anak buahnya ditawan. Nah, kenapa? Dibawa oleh Raja Sodom. Kalau saya jadi kompetitor atau katakanlah kita punya bisnis bagi para pemirsa, ketika kita punya kompetitor dalam meraih tender itu kalah, jatuh, apa yang biasanya para pebisnis lakukan? Puji Tuhan. Tuhan jawab doa saya. Karena kalau kita sering gunakan, kita libatkan Tuhan dalam semua hal walaupun itu negatif. Tidak, saudara. Lot luar biasa. Abraham luar biasa. Ketika Lot tertimpa, bahkan mereka ditawan, apa yang dia buat? Sekali lagi, instead of dia bersyukur atau mengatakan, syukurin lu, apa yang dia buat?
Kalau dikatakan dalam Alkitab, dalam Kejadian pasal 14, dia kirimkan 318. Nah, ketika dikatakan 318, tentaranya untuk menyerang kediaman Lot yang ditawan oleh Raja Sodom, saya berpikir, kenapa hebat ini Musa ya, penulis buku, sampai dia tahu jumlahnya. Dia coba selamatkan Lot dan anak buahnya dan berhasil. Itu sebabnya paragraf ke 1, 2, 3, 4 hari Rabu, mungkin Ivy bisa baca, Ivy, karena paragraf keempat hari Rabu, karena suara Ivy lebih enak didengar pemirsa. Satu paragraf itu satu paragraf. Abraham yang hidup dengan tenang di hutan pohon jati more mendengar dari salah seorang pengungsi tentang cerita peperangan itu dan malapetaka yang telah menimpa kemenakannya. Ia tidak memanjakan pikiran-pikiran yang tidak baik sehubungan dengan sikap Lot yang tidak tahu berterima kasih itu. Di dalam dirinya bangkit rasa kasih sepenuhnya terhadap Lot dan ia mengambil keputusan untuk menyelamatkannya. Abraham menyediakan diri berperang dengan lebih dulu mencari nasihat ilahi. Kasih akan ada ketika kita meminta nasihat ilahi. Masalahnya adalah kita sering menggunakan pikiran kita sendiri. Koalisi Babel, pelajaran hari Rabu, mengajak kita untuk mengedepankan kepentingan saudara kita dibanding kepentingan kita. Silakan lanjutkan, Pastor Rio. Amin. Ya, Pastor Rio, kalau kita lihat sebenarnya kalau Abraham menerima tawarannya Raja Sodom, untung dia gitu ya. Tapi dia malah mengambil jalan yang lebih sulit. Nah, apa yang mau diajarkan dari kisah ini mengenai hati-hati kepada siapa kita berpihak, karena itu akan mencerminkan iman kita kepada Tuhan juga. Gitu. Pelajaran hari Rabu ini berbicara tentang koalisi ya. Dalam hidup kita masing-masing, kita juga menghadapi hal yang sama seperti apa yang dihadapi oleh Abraham ya. Contohnya, saya ambil contohlah di gereja. Di gereja, ya karena kita umat-umat Tuhan sangat dekat satu dengan yang lain, terkadang ada masalah. Yang satu maunya contohnya A, yang satu maunya B. Dan singkat cerita terjadi yang namanya perselisihan. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, Abraham menunjukkan pelajaran kepada kita bahwa kita harus bersikap netral terhadap satu masalah. Ya, artinya sebelum kita tahu masalah yang terjadi, kita harus tahu dari kedua belah pihak apa masalah yang terjadi. Kemudian kita bisa berada sebagai penengah untuk mendamaikan masalah yang terjadi antara A ataupun B seperti itu. Ini pelajaran tentang netralitas. Ya, kita harus berada di tengah sebagai pendamai, sebagai seorang yang bisa memberikan satu kebaikan kepada orang lain. Kalau seandainya kita memilih untuk memihak satu pihak, maka itu tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan memunculkan masalah-masalah yang baru. Ya, seringkali dalam kehidupan kita di gereja, masalah terjadi oleh karena keterpihakan seseorang kepada yang lainnya. Kemudian pelajaran lebih lanjut adalah bahwa kita juga harus memutuskan, ya, bila mana ada satu masalah, berada di posisi yang benar sesuai dengan Alkitab. Ya, jadi kalau Alkitab menunjukkan itu benar, ya kita harus berada di posisi yang benar. Ya, walaupun akan ada muncul masalah, ada orang yang tidak suka kepada kita, itu sesuatu hal yang biasa. Tetapi bila mana kita berpegang kepada firman Tuhan, sebagaimana Lot di sini tadi ya, dia tidak berpihak kepada satu dengan yang lainnya, tetapi dia tetap netral karena dia percaya bahwa tanah itu diperoleh bukan oleh karena senjata, tetapi oleh karena pemberian dari Tuhan. Kemudian pada saat dia menyelamatkan Lot, ini menunjukkan bahwa Abraham percaya kepada Tuhan, yang memohon kepada Tuhan nasihat. Setelah mendapatkan nasihat dari Tuhan, maka dia pergi untuk menyelamatkan Lot. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa seringkali kita mencoba dengan kekuatan kita. Ya, bisa saja Abraham pada saat itu punya banyak ya orang di belakangnya ya. Contohnya bisa saja pegawai-pegawainya banyak. Bisa saja Abraham katakan, wah saya punya banyak ini pegawai-pegawai. Ayo kita saja pergi, kita serang itu dan kita selamatkan itu Lot. Bisa saja. Tapi pelajaran di sini adalah bahwa walaupun dia punya kekuatan yang ada di belakangnya, tapi yang pertama kali dilakukan oleh Abraham, dia meminta nasihat kepada Tuhan. Yang sering terjadi masalah di dalam kehidupan kita adalah kita tidak mencari nasihat kepada Tuhan, tetapi kita menganggap bahwa wah apa yang ada dalam pikiran kita itulah yang terbaik. Jadi pelajaran dari Abraham adalah bahwa dia selalu meminta nasihat kepada Tuhan.
Amin. Dan para pemirsa nanti di diskusi kelompok masing-masing boleh dilanjutkan lagi koalisi-koalisi apa yang kita miliki di dalam kehidupan kita gitu ya. Apakah ada sobat-sobat yang kaya dan powerful, jadi kalau ada masalah larinya ke dia dulu gitu ya sebelum lari ke Tuhan, atau bagaimana gitu ya, supaya kita tetap berpihak pada yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Lanjut kita ke hari Kamis dengan judul Persepuluhan Melkisedek. Beralih dari bagaimana kita belajar dari hubungan Abraham, kita mau lihat bagaimana Abraham memanage, mengolah keuangannya, karena di situ ada pelajaran karakter dan juga iman juga di situ. Sebelumnya kita akan melihat siapa Melkisedek ini. Pendeta Sony Situmorang boleh bantu kita ke arah situ? Baik, terima kasih Ivy. Bila mana kita membahas Melkisedek, maka kita telah membahasnya pada pelajaran kapan ya? Pelajaran kuartal lalu kalau saya nggak salah. Ya, tentang Ibrani. Ya, Melkisedek itu Raja Salem, kemudian kerajaan dari Salem, kemudian kemunculannya tiba-tiba setelah Abraham kecapean bersama pasukannya, bahkan Melkisedek menyediakan roti anggur pada Abraham dan menunjukkan persahabatannya. Dan akhirnya Abraham mempersembahkan persepuluhan ya kepada Melkisedek ya, dari hasil barang rampasannya ketika dia pulang berperang. Nah, pada pelajaran kuartal lalu dengan jelas penulis pelajaran mengatakan bahwa Melkisedek merupakan Raja Salem, dan para teologian sering mengatakan ini merupakan tipologi dari siapa? Dari Kristus. Karena apa? Kalau saudara baca di kitab Ibrani maka tema yang diulang di baik Melkisedek maupun Kristus dianggap sebagai kebenaran Raja Damai, walaupun bukan itu sebenarnya ya. Bahkan kalau saudara lihat paragraf ketiga dikatakan Melkisedek memang memimpin sebagai seorang imam. Dia menyajikan roti tak anggur, sebuah asosiasi yang sering menyeratkan penggunaan jus anggur yang baru diperas yang muncul kembali dalam konteks pemberian persepuluhan. Selain itu dia memberkati Abraham. Nah, saya tidak akan fokus kepada siapa Melkisedek, tapi saya akan fokus kenapa sampai Abraham memberikan persepuluhan. Ingat, ketika dari kecil kita sudah diajar untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, maka sampai besar pun kita akan melakukannya. Saya coba tanya Ivy di sini, kenapa setiap mau makan Ivy tunduk kepala berdoa dimanapun itu? Kenapa Ivy? Bersyukur karena sudah diberikan makanan. Oke, bersyukur. Itu jawaban rohaninya. Jawaban manusiawinya apa? Berarti bisa survive hari itu. Kebiasaan ya. Supaya lanjut kebiasaan ya, benar ya, kebiasaan ya. Betul. Kebiasaan. Jadi kalau kita berdoa kebiasaan. Kadang-kadang doa itu juga apa? Nah, saya mau tekankan ketika Abraham berikan sepersepuluhan. Dalam konteks Abraham, dalam mindset Abraham, dia mensyukuri berkat Tuhan, dia mensyukuri Tuhan membantunya berperang, dia mensyukuri Dan ketika dia kelelahan, dia yakin Melkisedek ini kiriman Tuhan. Raja Salem, Raja Damai. Sangat kontras dengan Raja Sodom, Bera, kejahatan, Girsa, Raja Gomora, kekejian. Intinya Melkisedek muncul sebagai asosiasi atau yang melambangkan bahwa Tuhan memperhatikannya. Bahkan sekarang banyak orang mengatakan Melkisedek adalah Kristus Yesus. Nah, ada dua pendapat mengenai itu. Namun pelajaran sekolah Sabat kuartal lalu mengatakan dengan jelas bagaimana posisi gereja Aten mengenai Melkisedek. Itulah Melkisedek yang merupakan Merupakan, saya bisa katakan, pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk menolong siapa? Abraham. Terima kasih. Amin. Jadi karena Abraham begitu dekat dengan Allah, jadi dia mengenali karakter-karakter Allah dan dia mau menghargai Melkisedek gitu ya, karena ada peran imam yang dia lihat, kok ini seperti Allah gitu ya, walaupun bukan Allah. Nah, kita mau menekankan kepada perpuluhannya, Pendeta Rio Sitopu. Di pelajaran paling bawah hari Kamis dikatakan, mengapa tindakan mengembalikan persepuluhan itu merupakan indikator iman yang kuat, serta tindakan yang membangun iman lebih hebat lagi. Berbicara tentang perpuluhan, ini berbicara tentang iman ya. Pada saat seseorang baru menerima Yesus, dan kemudian belajar tentang Alkitab, bagi kita yang sudah lahir di gereja Pen, ya kita sudah tahu itu dari kecil. Orang tua kita mengajarkan, kemudian orang tua kita memberikan teladan kepada kita sehingga kita belajar dari kecil.
Tapi bagi seseorang yang baru menerima Yesus, ya, kemudian belajar Alkitab, dia tahu tentang persepuluhan, maka ini akan menjadi satu pelajaran iman kepada orang itu. Ya, biasanya dia gunakan uangnya untuk kebutuhannya, tetapi setelah seseorang mengenal akan Allah, dia tahu bahwa sepersepuluh dari yang dia miliki itu, penghasilan tiap bulan itu adalah milik Allah. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memberikan ataupun setia di dalam persepuluhan kepada Tuhan? Saya mau katakan, ya secara pribadi saya katakan pada saat saya pertama sekali menjadi seorang Advent, kemudian saya belajar tentang perpuluhan, pada saat pertama sekali membayar atau mengembalikan perpuluhan itu penuh dengan pergumulan. Ya. Saya berikan itu waktu masih kuliah di Jogja, saya kuliah di Jogja. Wah, ini kalau saya berikan ini, sebenarnya ini bisa uang makan saya 1 minggu nih. Nah, itu pergumulan. Mungkin dihadapi juga orang yang baru pertama sekali mengenal akan pelajaran tentang perpuluhan. Tapi pelajaran kita adalah menekankan bahwa segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan. Pada saat saya pertama sekali memberikan perpuluhan, saya mengingat bahwa, wah, kehidupan ini datangnya dari Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih saya berkat, banyak cara Tuhan akan kasih berkat. Kalau Tuhan hanya menyuruh memberikan 1/10, ya saya yakin dan percaya bahwa Tuhan juga akan memberikan lebih. Tidak akan mungkin kekurangan umat-umat Tuhan. Jadi tindakan mengembalikan persepuluhan, saya mau katakan ini adalah indikator seseorang itu berjalan bersama dengan Tuhan. Pada saat seseorang sudah berjalan bersama dengan Tuhan, menjadi anak Tuhan, ya, jangankan memberikan 1/10, lebih dari itu pun dia akan berikan kepada Tuhan. Karena Alkitab katakan, seseorang yang sudah mencintai Tuhan, dia akan memberikan hidupnya sebagai sebagai persembahan kepada Tuhan. Jadi pelajaran bagi kita adalah, bagi kita yang mungkin baru pertama sekali belajar tentang perpuluhan, jangan pernah takut dalam hidup ini, karena pada saat kita memberikan apa yang menjadi milik Tuhan, Tuhan mengetahui hidup kita dan dia akan memberkati kita lebih banyak lagi. Paling tidak adalah iman kita bertumbuh bersama dengan Tuhan. Walaupun kita mungkin tidak mendapatkan materi di muka bumi ini, tetapi yang harus kita ingat adalah berjalan bersama dengan Tuhan itu lebih baik daripada segala sesuatu yang dunia berikan kepada kita. Amin, betul sekali. Dan kita sudah berada di akhir dari diskusi kita. Sebelum nanti kita akan menjawab satu pertanyaan yang datang dari pemirsa dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sebagai conclusion, sebagai kesimpulan, saya mau menanyakan pertanyaan pertama di hari Jumat. Jadi ketika ada istilah, saya ingin menjadi berkat bagi orang lain. Apa artinya menjadi berkat bagi orang lain setelah kita melihat bagaimana Abraham menjadi berkat bagi orang lain? Boleh saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang terlebih dahulu. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya gunakan kata berkat dalam bahasa Inggris itu blessed, past tense ya. Artinya enggak usah tanya, enggak usah berargumentasi, kita sudah diberkati. Itu sebabnya tugas kita untuk menjadi berkat. Nah, apa yang kita lakukan? Apa yang orang rasakan berkat oleh karena kita punya pelayanan, jadilah seperti itu. Seperti lagu lagu rohani bagaimana? Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Dan dari konteks lagu itu, saya bisa katakan bahwa melayani Tuhan akan menjadi berkat bagi orang lain. Melayani Lot dan Abraham menjadi berkat bagi orang lain. Melayani Lot dengan membantu dia keluar dari peperangan menjadi berkat bagi Lot. Dan saya ingin katakan satu lagi, bahwa ketika orang boleh saja di luar sana tidak suka, iri, dengki kepada kita, biarlah kita menjadi berkat baginya dengan mendoakannya dan melayaninya. Terima kasih. Amin. Pendeta Ria Sitepu, silakan. Saya punya pengalaman menjadi berkat ya. Pada saat saya dibaptiskan menjadi seorang Advent, kemudian bertumbuh di dalam gereja, pada suatu ketika pada saat saya kuliah di Jogja, saya pulang ke kampung halaman, saya mengingat teman saya waktu kecil. Pada saat saya ketemu dengan teman saya ini, saya cari dia, kemudian saya setelah beberapa waktu kemudian akhirnya ketemu. Artinya sudah lama sekali tidak ketemu. Pada saat ketemu, dulunya dia juga bukan Advent. Kemudian saya, karena pernah sekolah di sekolah Advent, saya ajak dia datang ke gereja. Ayo datang ke gereja. Dan singkat cerita, 2 sahabat berturut-turut kami berada di gereja. Artinya adalah pada saat saya datang ke situ, saya ingin orang ini datang ke gereja, dia kenal Tuhan kembali. Dan 2 sahabat pertemuan itu menjadi berkat kepada saya dan juga kepada orang itu. Pada akhirnya
dia menjadi seorang Advent yang setia, dan puji Tuhan, sekarang ini juga dia menjadi seorang pendeta di Sumatera Utara. Ini cara-cara Tuhan ya. Tuhan bisa gunakan kita untuk membawa orang kepada Tuhan. Ini mungkin pengalaman yang pernah terjadi. Amin. Dan seperti Abraham juga saya belajar bahwa Abraham bukan hanya menjadi berkat buat saudara-saudaranya ya, seperti Lot atau orang-orang di Ur, tapi ketika ia membebaskan Lot, ia juga membebaskan orang-orang Kanaan yang juga ditawan gitu kan ya. Padahal orang Kanaan adalah orang-orang yang menyembah berhala. Jadi Abraham menjadi berkat bagi semua orang yang percaya maupun yang tidak percaya Tuhan. Sebelum kita berdoa, doa berkat oleh Pendeta Sony Situmorang nanti, kita akan menjawab satu pertanyaan yang telah datang dari pelajaran mengenai air bah. 2 pelajaran yang lalu datang dari nama akun Marlina Ratu. Beliau bertanya, berapa lama Nuh berada di dalam bahtera sejak Nuh masuk sampai Nuh keluar dari bahtera? Terima kasih. Silakan Pendeta Sony Situmorang. Baik, terima kasih. Baik, karena waktu sangat singkat, Marlina Ratu terima kasih, dan juga para pemirsa yang juga menjawab di kolom. Dan sepertinya itu sesuai. Ingat, saya akan cepat. Ketika saudara baca Kejadian pasal 7, maka hujan lebat turun meliputi bumi 40 hari, 40 malam lamanya. Mulai dari hari ke-17 bulan kedua pada waktu Nuh berumur 600 tahun. Nantinya itu berhenti ketika Nuh berumur 600 tahun pada hari ke-27 bulan yang kedua. Nah, ingat, permukaan air meningkat selama 110 hari, Kejadian 24. Artinya selama 110 hari sehingga berpuasalah seluruhnya selama 150 hari. Kita hitung ya, air mulai surut dari muka bumi dan terus berkurang dan terkandas di Ararat. Saudara bisa baca Kejadian 8 ayat 3 sampai 5. Lalu setelah 40 hari Nuh melepaskan seekor burung gagak, Kejadian 8 ayat 6 sampai 7. Kemudian kata 7 hari di 8-10 ternyata perlu untuk jumlah hari. Setelah 7 hari berikutnya Nuh melepaskan burung merpati kedua kalinya. Ayat 10 Kejadian 8. Lalu burung merpati 3 kalinya, ayat 12 Kejadian 8. Sampai saat ini, nah maka dihitunglah sekitar 285 hari. Tapi baru pada hari pertama, bulan pertama, tahun 601. Lalu Nuh membuka tutup bahtera dan melihat muka bumi yang mulai kering, Kejadian 13. Sejak Nuh masuk ke dalam bahtera, Kejadian 7 ayat 11, ada terhitung 314 hari, sehingga ada jeda 29 hari. Nuh dan keluarganya baru keluar dari bahtera atas perintah Allah pada hari ke-27. Bulan kedua tahun ketika Nuh berumur 601 tahun. Jadi sejak pembukaan tutup bahtera sampai semua keluar terdapat jeda 57 hari. Kalau bisa dikatakan totalnya mungkin sekitar 1 tahun 10 hari, dan di YouTube dikatakan 1 tahun 17 hari. Itu enggak ada masalah di situ. Tanggal masuk kalau kita katakan 17 bulan 2 ketika Nuh berumur 600 tahun, ketika banjir datang, sampai dengan 27 bulan 2 ketika Nuh berumur 601 tahun. Jadi apa yang dijawab pemirsa itu sesuai 1 tahun 10 hari atau 1 tahun 17 hari. Namun untuk tepatnya nanti kita tanya Tuhan di sorga, ketika kita semua hadir di sorga nanti, karena terus terang kita juga itu perkiraan manusia dari data yang kita dapat di Alkitab. Karena ada perbedaan, saya cek ada 1 tahun 10 hari, 1 tahun 17 hari, ada juga para teologian lain mengatakan 1 tahun 15 hari. Tapi intinya sekitar segitulah hitungan manusia, tapi hitungan Tuhan. Nanti kita tanya kenapa? Saya mau tanya Anda, tantang Anda. Penciptaan dunia, apakah sama 24 jam 1 hari atau berbeda? Tanya Tuhan nanti. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Sony Situmorang, dan juga kepada akun Meliawati dan Sally Rosalind yang sudah mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Jadi para pemirsa, kami membaca setiap komen dan kami akan mendoakan masing-masing dari pemirsa juga. Pendeta Sony Situmorang boleh berdoa untuk menutup diskusi kita kali ini. Baik, kita berdoa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah. Terima kasih oleh karena diskusi Sekolah Sahabat yang boleh mengajak kami untuk dapat lebih mengedepankan kepentingan saudara kami, sahabat kami, orang lain, teman satu gereja kami, bahkan musuh kami dibandingkan kepentingan kami. Memang sulit itu Bapak, namun Abraham telah menunjukkan bagaimana imannya. Ketika Engkau mengatakan pergi, Engkau mengatakan jalan, maka dia jalan. Ajari kami Tuhan agar boleh meniru karakter dan juga posisi serta komitmen yang dibuat oleh Abraham, walaupun kami jauh dari sempurna.
Terima kasih karena Kau telah memberkati hamba-Mu, berkati pendeta Rio, demikian juga Ivy dan Daniel di belakang layar. Biarlah berkat Tuhan menjadi bagiannya. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat para pemirsa yang telah menjawab pertanyaan, khususnya kepada Meliawati dan Sally Rosalin, dan juga seorang ibu yang telah menanyakannya. Berkati mereka Tuhan. Dan biarlah Engkau berkati para pemirsa dalam episode-episode selanjutnya dan juga episode sebelumnya. Dengarkan doa kami sederhana ini dalam Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita kali ini, Pendeta Rio Sitopu dan juga Pendeta Sony Situmorang. Tuhan memberkati Bapak Pendeta sekalian. Dan bagi para pemirsa, selamat liburan, selamat lebaran. Semoga bisa menjadi berkat bagi rekan sahabat yang merayakan Idul Fitri di tahun ini. Terima kasih, kita akan bertemu kembali di episode mendatang. Tuhan memberkati kita semua.